Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifah wa amara bainakum bil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadikan sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, suku maupun agama yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 1979 di kota Vatikan, Roma, diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap, Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paus Paulus II pun menyampaikan Indonesia meskipun terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya, namun Indonesia hidup dalam kerukunan dan kerahmatan. Namun sayang hadirin, kegaguman dunia internasional tersebut sekarang tinggal kenangan. Alasannya perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya sekarang sering menjadi sumber pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta. Persaingan tidak sehat, perselisihan, dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang mengkikis habis nilai-nilai moderasi. Atas dasar inilah maka tertarik hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Multi Budaya. Sebagai landasan pertama, marilah bersama kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan kepada kita bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and tribes. Demikian pula yang diungkap oleh Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran, yakni pada jilid 10 mulai halaman 401 sampai 402, yang mengatakan bahwa kata lita'arofu menuntut kita untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita, ragam suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua, ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Muhammad Quraisyab dalam bukunya berjudul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, menjelaskan bahwa pengertian moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Quran yakni wasatiyah. Lebih lagi beliau menjelaskan bahwa umat Islam harus moderat dalam pandangannya dan keyakinannya, moderat dalam pikiran dan perasaannya, dan moderat dalam keterikatan-keterikatannya. Islam adalah agama yang sejak awal bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Agama Islam membuka keranjang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Betapapun agama dan budaya mereka berlainan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan Tuhan. Berkaitan dengan hal ini, marilah bersama kita simak firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak merangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Jalalain secara singkat diartikan bahwa domir hum dalam ayat tadi bermakna al-kufur. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak berniat membunuh dalam agama dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat Islam. Sebagai gambarannya dapat kita cermati dalam kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan bahwa ketika itu ibunya yang masih musyrikah berkunjung kepadanya, maka ia pergi menemui Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya sementara ibu saya masih seorang musyrikah?" Rasul kemudian menjawab, "Ya, jalinlah hubungan baik dengannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayat tadi hadirin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak berniat membunuh dalam agama sehingga dan tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Ahabudin illallahil hanifiyatis samhah. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, meredam bukan mendendam, dan bersikap ramah bukan pemarah. Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik berikut ini. Yang pertama, ideologi non kekerasan dalam mendakwakan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern dan beserta seluruh derivasinya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam memahami Islam. Kelima dan yang terakhir, penggunaan ijtihad dalam penetapan hukum Islam. Hadirin wal hadirat calon penghuni surga, simpulan yang dapat kita petik dari syarahan Al-Quran tadi adalah sebagai berikut. Pertama, di tengah bangsa yang multi budaya, moderasi menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. Ketika moderasi hilang dari tengah-tengah masyarakat, maka yang terjadi adalah sikap saling mencurigai yang berimbas pada ketidaknyamanan berbangsa dan bernegara. Kedua, jika moderasi lintas agama dapat terjalin, maka impian kita untuk hidup di tengah bangsa yang multi budaya insya Allah bisa terwujud. Sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto rahorjo, negeri yang madani di bawah naungan ilahi Rabbi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.